Pemirsa, calon Panglima TNI pilihan Jokowi masih teka-teki. Di tengah penantian calon Panglima TNI, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengunjungi Markas Besar Angkatan Darat. Di tengah penantian calon Panglima TNI pilihan Presiden Jokowi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengunjungi Markas Besar Angkatan Darat. Dalam kunjungan ini, Pratikno disambut Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa. Selain meninjau sejumlah fasilitas yang sedang direnovasi di Mabes Angkatan Darat, Mensesnek juga diajak Kasat untuk melihat langsung pusat kebugaran. Mensesnek pun unjuk kebolehan di hadapan Jenderal Andika. Ini prajurit muda-muda nih kan. Aduh, gak kalah loh ya. Usia 60 berapa? 60. Meski dibalut canda tawa, pertemuan antar Mensesnek dan Kasat juga membahas sejumlah isu kenegaraan. Bisa kalah kita yang muda-muda ini. Dua pemimpin kita ini dapat kita jadikan teladan untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga kebugaran, untuk menghadapi pandemi ini. Tentunya ada pembicaraan lainnya, tentunya pembicaraan kenegaraan, terutama terkait pemulihan pandemi di Indonesia. Sebelumnya, kode calon Panglima TNI juga mencuat saat hari jadi TNI 5 Oktober silam. Usai mendengar penjelasan Panglima dan Kasat saat meninjau alutsista, Presiden menggoda Ibu Negara Iriana apakah mau disopiri oleh Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Andika Perkasa. Mau naik gimana? Ibu-ibu mau naik? Biar yang nyetir Pak Andika. Sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, DPR akan menyampaikan persetujuan paling lambat 20 hari setelah surat Presiden terkait nama calon Panglima diterima. DPR berharap Presiden dalam waktu dekat mengirim nama calon Panglima karena lembaga wakil rakyat tersebut akan memasuki masa reses pada 7 Oktober hingga 7 November mendatang atau hanya 1 hari jelang masa pensiun Marsikal Hadi Cahyanto. Siapapun yang terpilih, berbagai tantangan pun telah menanti calon Panglima TNI. Prabowo Subianto muncul sebagai kandidat calon presiden terkuat menurut survei dari sejumlah lembaga. Namun hal tersebut justru berbanding terbalik dengan perolehan suara Partai Gerindra yang cenderung menurun menurut survei SMRC. Pilpres 2024 masih jauh. Namun nama-nama kandidat calon presiden yang akan bertanding sudah mulai mencuat. Nama-nama kepala daerah seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Ridwan Kamil muncul dalam sejumlah survei. Namun nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi yang teratas. Dalam survei Indro Strategik, Prabowo memimpin dengan 17,5%, mengungguli Anies dan Ganjar. Begitu pula dalam survei Indikator Politik. Prabowo memimpin dengan 27,8%, jauh di atas Ganjar dan Anies. Sementara dalam survei SMRC, Prabowo dan Ganjar berselisih tipis, baru kemudian disusul dengan Anies Baswedan. Namun berbeda dalam survei Indeks, Ganjar justru mengungguli Prabowo dengan 17,5%. Unggulnya Prabowo dalam berbagai survei elektabilitas Capres ternyata berbanding terbalik dengan perolehan suara Partai Gerindra. Dalam survei SMRC, perolehan suara Gerindra turun dari 13,6% di Maret 2020 menjadi 9,9% di September 2021. Gerindra juga demikian, kelihatan bahwa pada Maret 2020 Gerindra dapat 13,6% dukungan, sementara pada September 2021 9,9%. Lalu, apakah kekuatan nama Prabowo dalam berbagai survei menjadi pertanda positif baginya dalam Pilpres 2024? Tim iNews melaporkan. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan kembali berlaga di Pilpres 2024. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta pengurus partai menjadi penentu kemenangan Prabowo Subianto. Kita harus menunjukkan dukungan rakyat yang besar. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kemungkinan akan kembali mengikuti kontestasi pemilihan presiden tahun 2024.
Kepastian Prabowo ikut memperebutkan kursi RI 1 itu disampaikan oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani dalam koordinasi daerah Partai Gerindra di Sulawesi Selatan. Muzani mengungkapkan sejumlah alasan Prabowo akan kembali maju di Pilpres 2024, mulai dari banyaknya permintaan dari kader partai dan masih ada cita-cita partai yang belum terwujud. Selain itu, Muzani juga menyebut elektabilitas Prabowo masih tinggi di Sulawesi Selatan mencapai 57%. Sekjen Partai Gerindra meminta pengurus partai di Sulawesi Selatan dapat meraih target 65% di Pilpres 2024. Muzani juga mengingatkan para kader Partai Gerindra agar menjadi penentu kemenangan Prabowo di Pilpres 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan seluruh kader Gerindra meminta Prabowo Subianto maju di Pilpres 2024. Sementara mantan juru kampanye Prabowo menilai Ketua Umum Partai Gerindra punya kans kuat dalam Pilpres 2024. Menjadi calon presiden tentu saja kami harus berkoalisi dengan partai lain. Inilah yang kemudian kami harus terus melakukan komunikasi, membangun jaringan dengan partai-partai lain agar Pak Prabowo bisa maju menjadi calon presiden di tahun 2024. Kami merasa tidak memiliki masalah dengan partai politik manapun, tidak ada problem dan handicap dengan partai manapun, bahkan kami merasa tidak punya musuh dengan partai politik manapun, sehingga untuk membangun komunikasi seperti ini, kami insya Allah tidak ada problem. Begini, yang saya ingin katakan, iya, misalkan kerja keras dalam konteks mendukung Pak Prabowo-nya, tapi nanti jangan sampai kecolongan juga ketika Partai Gerindranya itu tidak naik-naik. Ini berbahaya. Kita tahu bahwa Partai Gerindra juga kemarin suara tertinggi nomor 2, tetapi di DPR-nya suara ketiga perolehan kursinya. Ini kan menjadi sebuah kerugian juga karena konversi kursinya tidak sesuai dengan harapan Partai Gerindra sesuai ketentuan undang-undang itu. Nah, saya ingin katakan adalah bagaimana Partai Gerindra menyusun strategi ulang ya, agar bisa naiknya elektabilitas Pak Prabowo ini diikuti dengan naiknya elektabilitas Partai Gerindra. Kalau tidak ya sungguh sangat rugi. Nah, kalau ini dilakukan ya sejalan seia dan sekata paralel ya antara kemenangan Partai Gerindra dengan kemenangan Pak Prabowo, ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Itulah yang dilakukan oleh PDIP. PDIP melakukan itu dan saya melihat PDIP juga tidak mau kehilangan. PDIP dia ingin hat-trick. 2014 menang, 2019 menang, 2024 juga ingin menang pilegnya. Bagaimana antisipasi kecurangan? Tentu kita tahu bahwa ketemu ya penjumlahan yang konyol, total hasil lebih besar daripada total pemilih. Nah, bagaimana mengantisipasi itu? Kita tahu pada waktu sebagai Jurkamnas, saya kan tahu di semua daerah betapa unggulnya Pak Prabowo didatangi oleh semua orang dan mengharapkan new presiden gitu. Tapi Mantan Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin diperiksa di KPK terkait kasus dugaan suap penanganan perkara di Lampung Tengah. iNews Malam segera kembali dengan informasi selengkapnya.